Untuk pengajar, coba saya absen lagi. Ci Email sudah, Bu Kristiawati sudah, Bu Sri sudah, Bu Karomai sudah, Ci Irin sudah, Bu Rahayu sudah, Bu Marcel sudah, terus Bu Christine Budiarti juga sudah, Bu Tentrem juga sudah. Berarti sudah lengkap ya rekan-rekan. Mungkin kita sambil berjalan untuk menunggu Bu Suwarti supaya bisa segera bergabung gitu ya. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami, mengajar anak-anakmu di minggu ke-3 dan 4 bulan Mei 2023 ini. Berkati Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan biarlah namamu saja yang boleh dipermuliakan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat sedikit overview untuk tanggal 21 Mei, di mana bahannya itu diambil dengan judul Ikut Yesus bukan ikut-ikutan. Ini karena hanya 3 ayat, saya pikir bahannya sangat kompatibel mulai dari kelas Daniel sampai dengan kelas Musa begitu ya. Jadi tidak perlu kita capek-capek motong ayat Alkitabnya karena cuma 3 ayat ya. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 23, di mana tujuan umumnya memahami ketika ia mengasihi Tuhan, maka ia hendaknya memusatkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan ya. Bahan Alkitab diambil dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 23. Saya minta 1 orang saja sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakan bagian Alkitab ini. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 23. Dipersilakan, barangkali ada rekan-rekan yang dengan rela hati akan membacakannya, silakan. Ayo, hanya 3 ayat 4 lah. 01, 2, 3 ya. 4 lah. Silakan. Siapa yang mau baca? Yuk. Tulisannya sudah terpampang di layar saudara-saudari sekalian. Saya, Pak. Silakan, Ci. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yesus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Cirin. Ya, rekan-rekan, ini merupakan bagian di mana kalau kita ingat di Yohanes itu Injil yang sangat identik dengan murid yang dikasihi Yesus. Ya. Murid yang dikasihi itu ada beberapa kali dipakai frasa tersebut dalam sepanjang perjalanan kitab Yohanes, di mana ini menerangkan identitas si murid itu ya. Kalau di pasal 24 kita baca memberi kesaksian, yaitu murid yang dimaksud itu adalah Yohanes gitu ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yohanes sedang mengikuti mereka ya. Dalam bagian ini Petrus bertanya, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes, dengan murid yang dikasihi? Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seperti pengantar yang dipakai di di dalam
bahan kita kalau kita sempat membaca gitu ya. Petrus itu kepo. Kepo kan singkatan, knowing every particular object. Artinya berusaha mengetahui segala sesuatu, objek-objek yang khusus sedetail-detailnya gitu ya. Nah, ini Petrus ini kepo terhadap apa yang akan terjadi pada Yohanes sebagai murid yang dalam tanda kutip dikasihi oleh Yesus. Gitu ya. Murid yang dikasihi itu, murid yang memiliki kedekatan khusus, seolah seperti dekat sekali dengan Yesus. Nah, dalam bagian ini Yesus memberi jawab sederhana. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yesus sederhana memberikan jawab apa yang akan terjadi pada Yohanes. Kalau saya menghendaki bahwa Yohanes hidup sampai kepada Yesus datang, kadang ini itu bukan urusanmu. Nah, ini Petrus menafsirkan frasa atau kalimat ini, tinggal hidup sampai aku datang, sebagai apa? Sebagai bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal kalau kita ingat dalam Yohanes 14 dengan tegas mengatakan, kalau sudah tersedia tempat di sana, maka aku akan datang kembali. Supaya di mana engkau berada, di situ aku pun berada. Di mana aku berada, di situ engkau berada. Artinya apa? Artinya bahwa kedatangan yang Yesus maksud di sini, tinggal hidup sampai aku datang, yang dimaksud ini adalah ketika Yesus menyatakan dirinya secara personal. Tetapi yang paling penting sebenarnya, Petrus melupakan bagian ini. Tetapi engkau ikutlah aku. Versi pendek dari dialog Petrus yang di atas ini. Karena ini juga tidak lepas setelah Petrus bertanya, setelah Petrus berdiskusi dengan Yesus, ini bahan ajaran minggu ini gitu ya. Petrus lalu juga Yesus mengatakan ikutlah aku kepada Petrus. Pesan ini juga yang diulang lagi dalam bagian ini. Ketika Petrus mempersoalkan ini, gimana nih sama murid yang ini? Udah, kamu tuh gak usah pusing. Kalau saya menghendaki dia hidup sampai ketika saya datang lagi, saya akan menjemputnya secara personal, itu bukan urusan kamu. Tapi apa yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana kamu mengikut aku. Bagaimana kamu tetap punya fokus untuk mengikut aku secara penuh. Bagaimana kamu mengikutku bukan sekedar ikut-ikutan, kalau pakai bahasa tema kita hari ini. Bagaimana engkau menggembalakan domba-dombaku itu bukan sekedar ikut-ikutan, bukan hanya pada saat suka saja, tetapi pada saat duka. Inilah yang Yesus ingatkan kepada Petrus lewat kalimat sederhana ini. Tetapi engkau ikutlah aku. Ya. Jadi secara ringkas Yesus kalau pakai bahasa zaman sekarang, rekan-rekan bilangnya gini, udah kamu gak usah pusing sama murid yang satu ini, yang penting kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ikut saya. Sebab apa? Di atas batu karang ini aku akan meletakkan jemaat. Kan seperti itu. Nah, pesan ini juga yang disuarakan oleh Yesus kepada kita, kepada anak-anak khusus. Supaya apa? Supaya mereka berfokus untuk mengikut Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ya ikut ala kadarnya, tetapi benar-benar mengikut Yesus secara penuh. Dengan tetap fokus, dengan tetap mengerjakan tugas yang ada, menjadikan segenap karya dan karsa mereka, karya dan tindakan dan juga usaha mereka dan ibadah mereka sebagai sebuah persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam materi ini kita mau mengingatkan dan mau mengajak anak-anak untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang di dalam kemudaannya mereka pun harus menjadi contoh, harus menjadi boleh dibilang orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah keluarga mereka untuk mengingatkan baik kakak mereka, adik mereka, bahkan orang tua mereka.
Untuk apa? Berfokus di dalam mengikut Tuhan. Dan mendemonstrasikan itu, menunjukkan itu lewat kualitas hidup mereka sebagai pengikut Kristus yang nyata. Yang menggembalakan domba-domba milik Allah. Kadang rekan-rekan kita mungkin punya pemikiran, aduh masih anak-anak. Gak mungkin dia bisa menggembalakan orang tuanya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin pemikiran itu masih layak kita pelihara. Tapi zaman sekarang kita nggak bisa memelihara demikian. Karena apa? Anak-anak jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Anak-anak punya 1001 cara yang lebih gila lagi daripada orang tuanya untuk mengakali orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita ajak anak-anak untuk berfokus. Jangan menggunakan segenap keahlian, kepintaran yang Tuhan berikan untuk justru hal-hal yang tidak baik. Melainkan apa? Gunakanlah kepintaran kalian, gunakanlah keahlian kalian, gunakanlah kemampuan kalian untuk menggembalakan domba-domba gembalaan Allah. Apa domba-dombanya? Yaitu keluarga kalian. Walaupun kita masih muda, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya yang setia. Kalau kita berfokus, kita benar-benar mengarahkan pandangan kita dan menjadikan hidup kita sebagai ibadah, yakinlah bahwa kita mampu menjadi gembala-gembala Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan yang bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi pengikut Tuhan yang sejati. Hal inilah yang dinyatakan di dalam ayat hafalan kita. Saya secara khusus tidak mau menggunakan yang atas untuk untuk yang kelas Daniel sampai Daud, tapi saya mau pakai yang bawah untuk semua kelas. Untuk Daniel sampai dengan Daud itu cukup sampai yang bagian A. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ya. Untuk kelas Yehezkiel dan Musa diteruskan sampai seperti anak-anak yang kekasih dari Efesus 5 ayat 1. Itu materi dan juga kita punya ayat hafalan sampai sini. Rekan-rekan barangkali ada yang mau memberikan tanggapan, dipersilakan. Ayat hafalannya apa, Pak? Di sini mah Yohanes saya mah. Yang ini kan saya tadi bilang, semuanya pindah ke yang ini nih, yang Efesus 5 ayat 1. Cuman kalau yang kelas Daniel sampai dengan Daud itu yang bagian A-nya aja, jadilah penurut-penurut Allah gitu. Itu. Oke, Pak. Sip. Kurang aqua ya Cimel. Kurang aqua. Lagi rekan-rekan? Ibu lo batain cai ulet bocor rumah. Kelobaan cai ci di imam berarti. Oke, kalau tidak ada maka kita sepakat ya untuk ayat hafalannya juga, yaitu Efesus 5 ayat 1a dari kelas Daniel sampai dengan Daud, dan full 5 ayat 1 secara penuh dari ayat untuk kelas Yehezkiel dan juga kelas Musa. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian aktivitas. Nah, aktivitasnya ini untuk yang saya mulai dari yang kelas Yehezkiel dan Musa dulu. Yehezkiel ya dengan Musa kita akan pakai yang ini ya. Dimana kita menjadi penurut-penurut Allah yang senantiasa fokus di rumah, di sekolah, di gereja. Action plan, bahasa kerennya itu. Action plan, perilaku taat yang akan aku lakukan ya. Ini yang jadi nanti di follow up di minggu depannya akan jadi bagian dari aktivitas minggu depan. Ya, apalagi Pentakosta minggu depannya tanggal 28. Untuk yang kelas kecil, aduh ini agak ribet gitu ya. Yang ini nih. Membuat rantai kertas. Aduh. Saya agak ragu sebenarnya. Apakah dimungkinkan untuk kelas Daniel sampai dengan Daud aktivitasnya main Simon Says?
Pak, saya mah ini telapak kaki juga. Apa kaki, Ci? Ini mah, ini lebih ribet lagi, Ci. Tuh, tapak kaki. Makanya saya mau ganti. Wah, enggak, malah menurut saya ini gampang. Saya prolognya mau begini sesuai ini, bikin telapak kaki nanti di karpet. Saya itu anak-anak pada jengke-jengke di situ. Mau gitu. Ini telapak kaki aja, saya mah nanti ngejiplak kakinya aja anak-anaknya. Ya udah, Makanya suruh nanti yang gunting. kelas Mbak Tita ini ya. Ya, Oke. saya Yang bikin kelas dulu buat Esther kolom. gimana? Mau ikut telapak kaki atau mau yang ini nih? Nggak mau yang rantai-rantai hese. Saya, ya bagus lah. Kelas Esther saha Bu Santini ya? Bu Kris, Oh, Bu Kristiawati. Oh, lagi sambil nyanyi. Bu Kris, monitor sebentar Bu Kris. Maaf mengganggu sambil latihannya. Bu, monitor Bu Kris. Bu Kristiawati. Wah, lagi intro kayaknya. Kalau gitu ya udah kelas Daniel dan Esther kita samakan saja aktivitasnya ini ya. tapi nggak Jengke-jengke. pakai tabung ya Pak? Enggak cuma kaki doang ya Pak? Ya nggak usah pakai tabungnya, kakinya aja. Kakinya aja, Ci, di korting gini mah. Makanya tadi saya teh nggak mau pakai yang ini karena apa? Karena ngelihat, aduh pakai tabung segala. Tabung LPG aja udah bikin rumit gitu ya, apalagi bikin tabung ini. Aduh, lihat. Udah pakai kakinya aja. Untuk yang Daniel Esther pakai yang ini. Nah, sekarang tinggal yang Daud nih. Yang Daud, apakah baik daripada ini? Saya berpikir gitu ya, kalau bikin tali, aduh, mengerikan justru ya. Malah nggak jadi tali nanti takutnya malah jadi mengikat. Gimana kalau main itu apa namanya ya Simon berkata atau apalah namanya itu untuk yang kelas Daud. Boleh, Pak. Mending begitu aja. Bu Ya, Samtini, Samtini ya. Oke. Jadi untuk yang kelas Daud nanti main Simon berkata atau ya namanya jangan Simon berkata ya. Tapi kalau ada Pak Simon di situ, pas Pak Simon yang tugas gak apa-apa, Pak Simon yang pimpin boleh gitu ya. Eh, untuk yang kelas Daniel dan juga Daniel dan Esther itu bikin telapak kakinya aja, atasannya nggak usah. Lalu untuk yang kelas Yehezkiel dan Musa, ini ya, bikin action plan ya, perilaku taat yang akan aku lakukan minggu depannya akan ditagih sama kayak yang minggu kemarin akan ditagih pada minggu ini. Ya. Itu untuk aktivitasnya, lalu untuk lagu-lagunya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Jalan serta Yesus, oke saya tahu. TAAT taat, oke. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, oke. Berani tampil beda teh naon, iya lagu naon. Pernah ada yang tahu rekan-rekan, ku berani tampil beda? Saya sih belum pernah kayaknya zaman sekolah minggu dulu. Atau saya nggak masuk pas lagu ini dinyanyikan. Bolos, Lagu baru, Pak. Pak. Lagu baru, Pak. Zaman Bapak Baru ya? sekolah minggu Di belum kelas Daud ada. udah deh Pak. Si Kelas Daud pernah? Karomai pernah nyanyiin. iya dunia boleh Oh katakan. itu aku Betul, istimewa. Kak Imel. Ya, Beda, kalau istimewa mah bukan itu. Bukan. Kalau istimewa mah aku istimewa. Gitu. Enggak, kalau dunia boleh katakan ku tananana itu di refnya juga ku istimewa tananana. Saya gitu. Ya, sama sih. Bukan ku berani tampil beda. Coba nanti Sok yang pernah nyanyi gimana itu saya nggak tahu. kalau pernah dipakai di Bener. kelas Daud, Bener, Pak. Yang dinyanyiin Ci Imel tadi, yang berani yang tampil itu. beda. Benar, Bu. Iya. Kalau yang aku Perasaan istimewa liriknya mah, enggak. aku istimewa bukan karena Benar. katamu. Itu. Ada versi yang satu lagi. Ya, mungkin kurang populer yang satu itu karena ya saya pernah waktu saya kemana gitu dengernya notnya begitu. Yang ini bukan Pak Sam. Istimewa, Ada yang kayak gitu bukan sih? Nah itu ya. berharga di matamu. Nah Itu itu. pinternya, ada yang tahu. Coba saya cari dulu. Ku berani tampil beda.
Aku berani tampil beda. Oh, kayak gini. Saya tampilkan saja sebentar. Ayo. Pernah nggak dengarkan? Belum pernah saya mau Pak. Belum pernah ya? Saya udah pernah sih Pak di Pernah? kelas Daud. Tahu Oke, betul kalau udah Romo pernah, tahu. yang udah pernah boleh dipakai gitu ya. Pernah ditampil beda. Cuman temponya saya cepetin 1,25. Soalnya tadi tempo normalnya terlalu lambat. Kurang oke. Jadi ya saya percepat 1,25. Jadi aman ya rekan-rekan lagu-lagunya? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kita lanjut ke minggu depannya. Lagu sudah, aktivitas sudah. Kita lanjut ke minggu depannya. Yaitu, nah ini, tanggal 28 Mei bertepatan dengan Pentakosta. Roh Kudus menolongku berbuat benar. Bahan bacaannya diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 15 ya. Cuma ya sekitar 7 ayat gitu ya. 8 sampai dengan 15. Cimel kalau 7 ayat di Batita aman? Sudah terlatih Pak, aman. Oh, mantap. Kalau gitu berarti kalau Batita saja bisa, semua kelas berarti aman. Oke, saya butuh 2 orang sukarelawan dan sukarelawati. Ya. Yang pertama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 8 sampai dengan 11 orang pertama, orang kedua 12 sampai dengan 15. Saya Pak. Siapa? Bu Christine ya? Ya, 8 sampai Christine 11 ya, yang Pak. ayat 8 sampai 11. Baik, Pak. Ya, lalu yang kedua siapa? 12 sampai dengan 15. 12 sampai 15. Satu lagi. Siapa yang mau baca 12 Saya, sampai Pak. 15? Oh, Saya, silakan. Pak. Oke, Bu Rahayu 12 sampai 15. Terima kasih. Baik, silakan Bu Christine, mulai duluan. Baik. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan Bu Rahayu, lanjut Kak. Lanjut ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih rekan-rekan yang telah membacakannya, Bu Christine dan juga Bu Rahayu. Ya, kalau kita lihat rekan-rekan ini adalah janji Tuhan Yesus gitu ya, di mana ia memaparkan tentang penghibur ya. Penghibur yaitu roh kebenaran ya.
tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Secara khusus pada minggu ini, rekan-rekan, di mana ini menjadi minggu Pentakosta, kita mau mengingatkan lagi kepada anak-anak, apa sih pekerjaan dari Roh Kudus yang kita terima pada minggu ini? Yang pertama, rekan-rekan, adalah mengingatkan kita, ya, menginsapkan dunia akan dosa. Apa sih menginsapkan? Berarti kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang, ya, yang apa? Yang telah ditebus, ya, yang telah dikaruniakan keselamatan oleh Allah. Bahwa Roh Kudus akan menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Kesadaran yang mengingatkan kita bahwa anugerah itu sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Tetapi kita dilayakkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus serta kenaikannya ke surga yang mempersatukan kita. Serta memberikan kita hari yang baru. Di mana kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, apa yang kita juga rasakan dari Roh Kudus yang menjadi pekerjaan Roh Kudus, yaitu memimpin kehidupan kita, memimpin hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Karena apa? Karena ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti apa? Berarti bahwa Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menelusuri kebenaran firman Tuhan itu. Nah, juga apa? Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Kehadirannya menolong kita untuk terus mengingat firman-Nya, untuk terus melakukan segenap firman-Nya, dan juga untuk menjadi untuk boleh hidup menjadi anak-anak-Nya yang melakukan kehendak Allah. Bukan lagi hidup di dalam jalan yang mengarah kepada dosa, tetapi hidup ke arah yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya kita juga menekankan pada minggu ini, rekan-rekan, pada tanggal 28 ini, sebagai respon kita, adik-adik, respon kita yang telah menerima roh kebenaran, yang menghibur kita. Kalau pakai bacaan minggu ini, bacaan besok gitu ya. Bacaan besok itu dikatakan sebagai penolong yang menolong kita. Maka respon kita apa? Respon kita adalah mau mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan apa? Setia membaca firman-Nya. Tidak takut untuk melakukan hal yang benar. Berani berbeda ketika kita melakukan hal yang benar. Berani mengatakan tidak pada yang salah dan berani mengatakan ya pada yang benar. Karena apa? Karena Roh Kudus menolong kita untuk berbuat benar. Berbuat hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan arahkan. Makanya ini yang dinyatakan juga dalam ayat hafalan kita. Ya. Ayat hafalan kita untuk yang kelas petita, Daniel, Esther sampai dengan Daud, ini dipotong sedikit dari ayat 13, ya. Roh kebenaran, ini masih bagian A sih, A sama B lah boleh dibilang. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Ini ayat hafalannya. Nah, untuk kelas yang lebih gede, Yeskiel sampai Musa, itu agak lebih panjang, lebih lengkap dari bagian depan. A juga masih gitu ya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa ayat Alkitab ini secara khusus saya pilih? Karena ini mengingatkan kepada anak-anak bahwa mereka telah menerima karunia roh kebenaran itu. Berarti apa? Berarti mereka akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu untuk minggu keempat. Ya, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu atau tanggapan
bahan maupun ayat hafalan. Dipersilakan rekan-rekan semua. Yohanes 16 ayat 13a ya Pak. Betul, Ci. Roh Ya, kebenaran akan memimpin kamu. Sampai situ ya, ya. potongannya yang itu. Roh kebenaran akan memimpin kamu. Tapi ini Pak antara prolog sama sama ceritanya ini nggak nyambung loh yang kelas TK tuh menurut saya. Ya dirubah, Ci. Ya, kalau nggak Ini kan, nyambung ya diubah dong. ini kan ceritanya kita selalu mengunduh gambar mana yang berbuat baik, mana yang berbuat jahat. Terus ceritanya Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus kok langsung ke situ ya Pak. Nggak nyambung bro. Ini mah ada konklusi langsung. Tuh. Konklusi ini. Mendingan gini, Ci. Awalnya, awalnya bisa nih ditunjuk. Nah, awalnya kan gini, pembukaan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Jangan banyak-banyak lah. Ya ini Bu, misalkan ada yang berantem. Nah, kira-kira kalau adik-adik berbuat ini tuh disuruh sama papa atau gimana sih gitu gimana? Iya itu, Ci. Ada yang bilangin bagaimana ceritanya? Hah? Iya maksudnya adik-adik makanya berbuat seperti ini, berbagi misalnya makanan nih. Itu mama yang nyuruh atau adik gimana sih mancing biar tahu itu Roh Kudusnya gitu loh. Gini, Ci. Mancingnya gini. Sederhananya gini. Menurut adik-adik ini perbuatan yang baik atau tidak? Ini mencuri nih, baik atau tidak? Nah, terus, kalau segala sesuatu yang baik, pasti datangnya dari mana? Dari Tuhan, ya kan? Nah, minggu ini kita kan merayakan apa? Masuk aja ke tentang Pentakosta. Kita merayakan Pentakosta. Berarti apa? Berarti kita diperlengkapi oleh roh apa? Nah, masuk bacaan Injilnya tuh. Roh apa? Roh kebenaran, ambil ayat 13. Yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin ke seluruh kebenaran berarti apa adik-adik? Berarti kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Berbagi pada sesama, membersihkan, dan segala macam. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melakukan itu. Dan kita telah menerimanya pada hari ini. Kita merayakan anugerah itu. Maka dari itu, marilah kita melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup kita, adik-adik. Apa contohnya? Membantu orang tua. Apalagi berdoa. Baca firman Tuhan. Nggak marah kalau tayangannya diganti ke saat teduh. Itu, Ci. Kalau dari saya gitu. Ya, terus juga kan dengan Roh Kudus menolong kita untuk menolong kita yang hadir lewat guru, adik guru, orang tua itu kan juga Roh Kudus ya, yang hadir lewat orang tua, guru gitu kan. Yang di penekanan Pak ada di belakangnya. Bisa. Bu Lina, silakan. Ada raise hand saya lihat. Ya, Bu Lina mic-nya belum nyala. Saya lihat ada raise hand. Kepencet ya Pak? Enggak? Oh, ini raise hand. Berarti saya turun. Saya mau ngembangin sih. Nah. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Makan sayur sudah. Pak, itu gambar yang ujung lagi apa sih anaknya, Pak? Hah? Kan satu lagi bersih, dua lagi belajar bersama kayaknya. 3 berbagi makanan. Ini yang ujung apa sih? Ini yang celana. Ya, apa ngambil uang? Tolong, Ci. Oh, udah perbuatan jelek dong ini mah yang ikut ke bawah ya. Oh. Christine, silakan Bu Christine. Ada apa Bu? Mangga, silakan Bu. Bu Christine monitor, raise hand Bu. Silakan Bu. Ya Pak, ini ya. Pak, apa fotokopian dari Email itu yang untuk scan QR-nya nggak jelas tuh Pak linknya. Oh. Sedangkan di sini kan harus menampilkan cerita tentang
pas apa ya, cerita apa nih? Pas sekali ya di situ di e-booknya gitu, ada juga PowerPoint, sedangkan di kelas Yeskia pun juga tidak ada LCD. Ya, terima Oh, kasih. ini kita modifikasi aja Bu, kayaknya YSQL kan yang ini. Kita nggak, kayaknya saya juga cerita yang PowerPoint yang mana ya? Kayaknya dimodifikasi aja Bu, bisa pakai permainan atau apa gitu, saya pikir. Ya, baik Pak, kalau begitu. Siap-siap. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi rekan-rekan sebelum masuk ke aktivitas? Saya mah gambarnya lihat di internet ya Pak, yang gambar perbuatan baik perbuatan jahatnya ini kan di Google Drive di sini mah. Ini mah Ini ya. aja lah. Kirim di Pak David ya. Ya, boleh Ci, boleh. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, maka kita lanjut ke aktivitas. Ya, untuk aktivitas, kalau yang saya mulai dulu dari Yehezkiel dan Musa, yang kelas lebih besar. Aktivitasnya ini kita mau mereview yang minggu yang lalu. Ya, kita mulai dari minggu yang lalu, kita lihat lagi. Ya, kita review lagi. Gimana? Apakah sudah sudah dilakukan sesuai yang kalian cantumkan dalam bagian ini, atau justru kalian malah tidak melakukannya. Nah, kita mau bilangnya gini, ini kan perbuatan baik. Bisa kita masuk di sini. Menurut kalian, ketika kalian melakukan perilaku taat, perbuatan baik ini, baik di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat, menurut kalian itu siapa yang menolong? Ya. Nah, masukkan bisa dari situ untuk cerita juga. Bahwa itu yang menolong adalah Tuhan. Ya, yang menolong kita adalah Tuhan. Kita nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tanpa pertolongan Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini juga kita merayakan di mana Tuhan memberikan Roh Kudus yang menghibur dan menolong kita untuk apa? Untuk melanjutkan perbuatan-perbuatan baik ini. Makanya perbuatan-perbuatan baik itu nanti pada minggu yang keempat ini tanggal 28 kita kembalikan lagi kepada anak-anak supaya apa? Supaya mereka boleh melakukannya lagi dalam keseharian dan menjadikan itu sebagai gaya hidup mereka. Itu untuk aktivitas yang kelas Yeskel dan juga kelas Musa. Untuk kelas Daniel sampai dengan kelas kelas Daud. Nah, aktivitasnya bisa nih main ini nih ya. Main main jalan ini. Cuman supaya tidak terjadi tidak terjadi bahasanya yang gampang ya, tidak terjadi keributan. Mungkin ininya ditaruh di papan tulis. Jadi bareng-bareng dah tuh di papan tulis gede-gede gitu. Gimana rekan-rekan? Oh, kalau saya mau di copy, Pak. Mau di copy? Ya saya mah emak yang suruh ngerjain. Oh, ya boleh juga sambil sama anaknya barengan. Iya, gitu. Ya, boleh. Kalau kelas Daud aman nggak dibikin gitu juga? Kelas Daniel harusnya bisa sih. Tapi gimana ya, aman nggak ya kira-kira kondusivitasnya? Aman, Di Pak. papan tulis? Bisa. Dibagi aja, Pak. Bagi aja. Iya. Mau diapain ke sama anak-anak, mau diwarnain ke mau apa, pokoknya ada aktivitas saja. Ya udah, berarti untuk Daniel sampai dengan Esther dibagi ya di aktivitasnya sama yang gambar ini, tapi dibagiin ya supaya anak-anak yang ngerjain gitu ya. Daniel sampai dengan Daud, bukan sampai dengan Esther aja. Jadi dibagiin ya, bukan di papan tulis gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada lagi untuk aktivitas, kita masuk ke lagu-lagu. Lagu-lagunya ini yang disarankan justru agak ribet. Ese, Pak. Mendingan jangan lelah, Ci. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu aja udah nyanyinya.
Itu satu. Ada satu sobatku nih, pasti orang-orang bisa ya. Apalagi yang kelas besar bisa lah. Ini agak susah nih. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus yang manis agak hesek, jadi ya kita ganti aja pakai jangan lelah, boleh tuh buat lagu pulangnya. Itu. Ya. Gimana rekan-rekan? Lagunya beres? Aman? Oke? Nanti lagu-lagunya bisa kita cari lah ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka ini bahan kita untuk bulan Mei selesai. Bahan untuk bulan Mei sudah selesai. Untuk persiapan bulan Juni, minggu pertama dan minggu kedua, ini agak mengingat di tanggal 27 itu cukup padat kegiatan kita. Ada pekan doa yang dimulai dari malam doa yang dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27, startnya di tanggal 27 dan tanggal 19 itu secara khusus setengah 7 malam, lalu tanggal 20, 22, 23 sampai dengan 26 itu jam 7. Maka persiapan kita di tanggal 28 untuk bulan Juni ya. Tanggal 28 Mei jamnya jam 7 malam. Hari Minggu gitu rekan-rekan. Jam 7 malam, oke? Okay? Ya. Sip. Berarti kita akan persiapan untuk bulan Juni minggu pertama dan kedua itu tanggal 28. Saya sambil catat dulu. 28 Mei jam 7 malam hari Minggu ya. Hari Minggu jam 7 malam tanggal 28. Untuk yang kelas Immanuel mungkin kita bisa di tanggal 29 ya. Tanggal 29 hari Seninnya seperti biasa, kalau yang kelas Immanuel kita hari Senin gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi maka kita akan mengakhiri persiapan ini dan menutupnya dalam doa. Saya minta kesediaannya Kak Romai untuk menutup dalam doa, dipersilakan. Mic-nya belum nyala, Kak. Wah, tidak merespon. Baik, kalau gitu kita ganti yang lain. Mungkin Bu Marcel boleh pimpin doa tutup. Bu Marcel, mic-nya belum nyala, Bu Marcel. Ya, koneksinya kurang bagus. Kalau begitu, saya minta tolong Bu Rahayu untuk pimpin doa tutup, dipersilakan. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Silakan, Bu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai kami pada malam hari ini untuk melakukan persiapan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan untuk selalu setia melayani Engkau. Tuhan berikan kami kemampuan dan kecakapan sehingga kami dapat melayani Engkau dengan baik. Tuhan, kalau kami sudah menyelesaikan persiapan ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kalau malam ini kami mau beristirahat melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami memohon berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai ketemu dalam persiapan yang berikutnya. Selamat melayani untuk yang besok mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oke, besoknya udah ada
Terima Selamat kasih. malam semuanya. Ah. Selamat malam semuanya. Selamat